lagi di Infinite Case episode 2. Nah, hari ini kita kedatangan Kalisa. Hai Kalisa. Selamat datang Kalisa. Halo. Gimana nih kabarnya? Kabarnya baik dan terima kasih banyak sudah ngundang Kalisa di Infinicast yang keren banget dengan dua host yang keren banget dan manis-manis ini. Jadi malu. Nah, for your information guys, Kalisa ini seorang istri dan ibu dari 2 orang anak. Kalisa ini berkarya di bidang media dan kreatif, dari scriptwriter, talent, asisten sutradara, bahkan sampai produser. And video yang dibuat pun beragam. Ada video promo, iklan, dan program talk show sampai ke FTV. Gede banget rumahnya Ki. Buat apa orang jauh-jauh ke Jakarta kalau bukan buat jadi orang terkenal, buat jadi bintang film. Beb, kasih kesempatan Haris sama Rizky. Mereka sangat membutuhkan kerjaan ini. Kerja apa teh? SMA aja aku nggak lulus. Benz, aduh punya barang baru. Ajak dong ke rumah Om Benny. Apa kamu lupa lah? Aris itu sahabat kita dari kampung lah. Aris datang ke sini untuk mewujudin cita-citanya menjadi artis yang terkenal. Bukan menjadi pemuas nafsu omong atau siapapun itu lah. Kamu mau ngapain teman aku? Rizky, kamu udah keterlaluan. Keterlaluan? Kamu jangan gila, Riz! Pulang! Aku juga udah capek tinggal di sini. Tapi aku tahu Tuhan punya rencana yang besar dengan menghadirkan aku di tempat ini. Kamu harus bertanggung jawab atas semua inilah. Sebenarnya ini tuh cita-cita kakak dari kecil atau karena baru muncul pas udah gede gitu sih kak? Jadi ini tuh sama sekali nggak pernah terpikirkan ya. Secara dulu tuh juga bukan penggemar film banget. Terus nggak pernah kebayang bakal nulis skrip, orang bahasa Indonesia aja tuh juri sekolah. Jadi itu yang benar-benar tidak terbayangkan lah ya. Nah awal mulanya itu, waktu itu tuh tahun 2011. Jadi kakak tuh diminta jadi panitia ada satu acara Paskah di gereja. Nah terus ketua panitianya tuh bilang, ya kita mau bikin film ya. Nah terus Kalisa tuh yang sama sekali, itu bukan bidangnya Kalisa gitu kan. Jadi itu mungkin bidang orang lain. Jadi Kalisa tuh cuman ya jadi pendengar setia aja lah gitu kan. Nah anehnya pas malam harinya itu lagi mau tidur, mengalir cerita itu gitu kan. Mengalir ide cerita ke kepala gitu kan. Terus sampai akhirnya Kalisa memutuskan untuk Kalisa email ketua panitianya, and you know what, cuman emailnya Kalisa doang tuh yang muncul. Jadi maksudnya cuman ide cerita dari Kalisa doang yang ada, yang lain tuh nggak ada yang masukin gitu kan. Jadi Kalisa doang tuh kayak masuk tek gitu. Maksudnya ya ide ceritanya dari Kalisa doang akhirnya. Jadi ya siapa lagi? Siapa lagi gitu kan. Terus ya udah akhirnya dari situ berawalnya Kalisa ketemu sama orang-orang ahli di bidangnya. Terus kita mulai kerja sama dan membuat film itu yang judulnya Terhilang. Shalom Pak Aldi. Istri nggak ikut Pak? Nah, lagi di rumah nemenin si Dede. Silakan Pak. Terhilang. Terhilang itu film apa sih kak? Film tahun berapa? Waktu itu yang 2011 yang Kalisa cerita itu, yang Kalisa bikin ceritanya. Nah ceritanya itu tentang seorang pria yang mendapati dirinya itu tertinggal, left behind. Jadi teman-teman di sekitarnya itu sudah mengalami pengangkatan ke surga. Nah waktu dia dalam keadaan syok bahwa kok gue sendirian ya. Nah disitulah Tuhan bilang kenapa dia tertinggal, karena ada satu kejadian 24 jam sebelumnya yang menyebabkan dia tertinggal. Itu ceritanya. Dan Kalisa percaya bukan karena Kalisa itu, karena memang Tuhan yang kasih hikmat ke Kalisa jadi film itu. Terus apa sih kak waktu kakak buat film ini, apa yang kakak rasain? Excited loh, very Excited excited. banget ya kak pastinya ya. Iya, dan itu kan ibaratnya bukan mimpi dari kecil ya, tapi setelah masuk terjun dalam pembuatan film itu tuh yang rasanya tuh sukacita banget. Walaupun sampai harus syuting sampai tengah-tengah malam. Capek pastinya kayak. Itu dia nggak berasa capek. Ada bener-bener takut-takut menikmati. gitu nggak kak waktu pertama kali gitu? Mungkin karena kenal sama orang baru ya. Cuman maksudnya waktu pas proses pembuatannya tuh yang kayak ngarahin gayanya. Itu Kalisa tuh semangat gitu kan. Pokoknya bener-bener semuanya tuh Kalisa seneng banget. Gitu. Terus abis itu gimana tuh kak? Nah setelah itu, setelah pembuatan film itu beberapa bulan kemudian
Kalisa tuh tiba-tiba ditelepon sama owner Sapcup Production House, itu namanya Kak Milka. Ntar dulu aku minum dulu ya. Boleh Kak, boleh. Ini juga boleh dimakan nih. Oh iya, makasih ya. Banyak. Kan kita Pantesan dari doorstop tadi, banget di sini, ada apa? cemilan-cemilan. Masih banyak di kulkas sebenarnya. Oh gitu. Cuma Kita ini keluarin aja, Iya. masih dikit aja lah kita. Kirain cuma dipajang doang. Ya enggak lah, Boleh. kita makan nanti pas sama minum. Udah Kak, udah seger. Segar. Balik lagi kita. Enjoy. Tadi sampai mana ceritanya? Sampai di Kamilka. Oh, oke. Kamilka. Iya, waktu itu kakak ditelepon sama Kamilka, dia bilang, aku butuh nih seorang scriptwriter untuk program talk show Bun Sepanjang Hari. Terus akhirnya kakak pikir ya udah coba. Kakak coba bikin skripnya, terus kemudian Kamilka minta kakak ikutan syuting. Karena kan itu talk show tentang traveling kan. Oh, traveling jalan-jalan dong. Jalan-jalan. Seru banget, Kayaknya. kita juga pengen kayak traveling kayak gitu kali ya. Kalisa juga pengen, cuman Ajak aja kali Kak, elah. Udah lama udah lama itu. itu. Nanti bikin Lupa, lagi, lupa, nanti bikin lupa. lagi yang baru. Cuman waktu itu Kalisa kan masih kerja sebagai sekretaris di perusahaan swasta. So nggak mungkin dong kalau cuti-cuti terus kalau untuk syuting Gak enak kan. Iya. Akhirnya Kalisa bilang enggak. Nggak berapa lama kemudian Kamilka telepon lagi. Ayo Kak ikutan soalnya nggak ada orang nih, nggak ada yang bisa jadi content keeper. Terus aku bilang nggak bisa, aku kerja. Udah 2 kali ditelepon kan. Butuh banget kayaknya Kak. Setelah berapa ya kali ya. Iya. Kayak Karena pengen Kalisa waktu nih, pengen itu- Kalisa nih Kalisa kayak gitu. Bukan, karena kan Kalisa yang bikin skripnya. Oh iya juga sih. Oh iya. Jadi karena Kalisa yang bikin skripnya akan lebih memudahkan kalau Kalisa yang mendirect hostnya, menjaga kontennya itu sesuai Jadi skrip. lebih enak gitu kayak. Iya, oh. tektokannya tuh lebih gampang. So setelah 2 kali itu Kalisa masih bilang nggak bisa kan. Suatu hari Kalisa tuh tiba-tiba dipanggil sama bos. Wis, bos nih Kak. Bos Wah, perusahaan apa itu? Kalisa. Deg-degan tuh, Bah. Iya. Dan tahukah Anda, Apa tuh? saya di PHK. Ya, antara sedih sama seneng sih kalau Iya. kayak gitu. Terus waktu itu Kalisa inget banget, ibu bosnya tuh sambil terurai air mata kan, dia bilang, Lisa kamu tahu kita sudah tidak bisa bertahan lagi perusahaannya, jadi perusahaannya mau dirumahkan. Tapi kalau perusahaan ini akan kembali lagi, kamu yang akan pertama kali ibu telepon gitu kan. Terus kamu gimana nih? Apakah kamu mau ibu cariin kerjaan di adiknya ibu atau gimana? Baik banget. Nah waktu itu kakak langsung inget Kamilka kan, langsung inget syuting Bun. Cuman nih 50-50 nih karena Kamilka udah 2 kali nelpon. Kayaknya impossible banget kalau dia bakal telepon lagi kan. Kayak aduh gak enak gitu pasti ya. Tapi waktu itu Kalisa meyakini bahwa ini jalan Tuhan. So kakak mengambil tindakan iman, kakak bilang sama ibu, Bu, namanya Ibu Rini. Ibu, adalah mujizat saya bisa kerja di tempat ibu. Karena dulu saya tidak kenal ibu, tapi saya bisa kerja sama ibu tanpa surat lamaran. Wih. Waktu itu hanya jadi sekretaris pengganti, istilahnya cuman kerja 3 bulan karena sekretaris yang lama itu cuti hamil. Oh, cuti hamil. Tapi setelah lewat 3 bulan saya tuh masih tetap bekerja sama ibu sampai 10 tahun. Lama juga Iya, ya. lama banget. Lama. Jadi saya percaya Tuhan yang dulu tolong saya pasti akan tolong saya juga. Pastinya dong Kak. Tuhan pasti akan sediakan pekerjaan yang baik untuk saya. Terus Iya, akhirnya oke. Jadi dia tidak bantu kakak cari kerjaan. Keluar dari ruangan itu baru deg-degan. Bingung, gimana nih besok nih? Campur aduk Deg-degan. kayak campur aduk. Tapi ya udah kakak percaya Tuhan pasti tolong. Benar di hari yang sama selang beberapa jam kemudian tiba-tiba Kamilka telepon lagi dalam hati yang luar biasa, gigi banget ini ibu satu ini gitu kan. Kayak gitu. Dia bilang, Kalisa bisa dipertimbangkan lagi nggak? Terus akhirnya Kalisa dengan tersenyum, Kalisa bilang bisa Mil gitu kan. Gue bisa kali ini, gue ikut join full, mau syutingnya mau scriptwriter gue bisa. Asik, pasti senang Kenapa? banget Kamilkanya Kak. Iya gue udah nggak kerja lagi nih. Gitu. Terus kata Kamilka, puji syukur deh Kalisa. Bukan berarti syukurin si perusahaannya ini ya, tapi puji syukur deh Kalisa kita bisa kerjaan proyek Wih, bareng-bareng. senang banget pasti ya kayak. Ya, disitulah awal mulanya
kakak terjun ke bidang perfilman. Bagi kakak ini kalau kakak runut ke belakang ya, ini bener-bener karyanya Tuhan. Kenapa? Tuhan tuh udah ngeliat masa depannya kakak. Wah, berarti emang keren banget ya Kak Tuhan kita tuh. Tuhan kita emang keren banget ya Sil ya. Daddy J. Gila, Parah. Iya loh, Tuhan Yesus tuh keren banget. Maksudnya gini, dia tuh menganggap kakak berharga, dan dia itu menganggap kakak anaknya, dan dia itu bisa sudah memperhatikan, oh anak gue dikit lagi pengangguran nih gitu kan. Jadi Udah disiapin di-planning, dulu. udah punya planning. Iya. Pas Tuhan kita emang keren banget Daddy J pokoknya. Dia melihat jauh ke depan kan. Kalisa tuh cuman modal Kalisa meresponi, mentaati ya kan, karena tanggung jawab seorang panitia suruh kumpulin ide cerita, dan pas kakak dapet bisa aja dong kakak gini, bukan bagian gue gitu kan. Iya. Dapat ide cerita, males ntar ribet lagi, ntar suruh ngurusin lagi kan, bisa aja. Tapi waktu itu Kalisa cuma modal taat, lalu Kalisa kirim dan ternyata jadi film, dan ternyata itu ujung-ujungnya adalah penyelamatan kakak supaya kakak tidak jadi pengangguran. Keren banget ya pasti. Terus gimana tuh Kak ceritanya dari scriptwriter sampai jadi produser? Iya, setelah kakak terjun ke Embun Sepanjang Hari, terus kakak melihat oh ini jalannya Tuhan supaya kakak punya pekerjaan, jadi kakak harus mau ada tekad untuk menekuni. Jadi di PH itu bukan cuma scriptwriter, tapi ada job-job lainnya. Akhirnya learning by doing. Wih, Tadinya Ngerti gak lu? apa sih ngertinya? Apa juga gak ngerti. Jadi sempat mau sekolah lagi, cuma karena padatnya jadwal syuting akhirnya ya nggak bisa kan. Hanya memberanikan diri untuk berkata ya atas setiap tugas. Berani coba hal baru gitu Iya. ya? Lu berani gak? Berani lah. Ya gue juga sih sebenarnya. Awalnya deg-degan, jadi kan kayak Pasti. oke, Kalisa ini ada iklan jadi talent koordinator ya gitu. Atau ada FTV jadi ngurusin artisnya. Nggak ngerti kan itu harus ngapain, tapi Kalisa bilang iya, oke. Nanti setelah itu baru belajar sambil bekerja. Lolos itu dapat tugas lagi, Kak jadi asisten sutradara ya. Tapi ditakut-takutin. Kalau jadi asisten sutradara itu Kak, Astrada, itu bisa jadi tameng Kak. Jadi apa kalau tuh? syutingnya kacau, yang disalin pertama asisten sutradara. Jadi kayak gak mau ya, gak mau udah gak usah lah gitu kali ya. Iya. Tolak. Kalau ada apa-apa yang kena asisten sutradara. Deg-degan juga kan, tapi Kalisa sudah komit. Oh iya, harus berani berkata iya. Akhirnya iya. Ya udah, learning by doing lagi, belajar sambil bekerja lagi. Ya, sampai akhirnya kakak dipercaya jadi produser. Nah kakak kan udah nikah nih pastinya kan. Kakak masih aktif gak sih di media-media gitu, kerja kayak gitu? Jadi setelah menikah masih ada sempat beberapa proyek yang kakak tangani. Dan Kak Veki, suami kakak tercinta. Oh my god, Kak Veki, hai. Hai suamiku. Dia Dia sangat mensupport, sangat mendukung proyek yang kakak kerjakan, apalagi kalau proyek itu berhubungan dengan hal-hal kerohanian. Pasti sangat suportif sekali support Kak banget kan, Veki. Kak Veki tuh rohani banget. Iya, tapi memang Kalisa juga harus tahu diri. Sejak menikah berarti kan prioritas berubah. Iya benar. Iya sih. Yang dulu syuting bisa berhari-hari tengah malam nggak Sekarang pulang-pulang. Sekarang udah merosot tidak dikit bisa lah, seperti merosot itu. dikit. Iya. Suami harus jadi prioritas, anak-anak juga harus jadi prioritas. Pada waktu keponakan ulang tahun, kakak datang, dan waktu kakak lihat pertama kali dia lagi foto-foto, kemudian kita hampir tabrakan. Bilang FTV jatuh buku. Luar biasa, Tabrakan. Oke. Jadi waktu kakak udah mau tabrakan, kakak dari dapur, dia dari depan, kakak langsung berkata, kakaknya nih yang langsung Oh, nanya, kakak berkata. ini bakal jadi istri gua nih. Kita kan udah ngeliat nih jawaban dari Kak Veki dari segi cowok. Nah di sini kita pengen tahu nih cerita. Kalau dari segi cewek-cewek kayak kita kan ada perwakilan nih Kalisa nih. Gimana sih sudut pandang Kalisa? Mas Nah Kalisa. gimana pertemuan pertama Kak Veki nih Kak? Jadi kayak gitu gak sih? Pertemuan pertama begitu menggoda. Wih menggoda. Menggoda gimana tuh? Enggak, pertemuan pertama tuh Ya berkesan gak banget. jadi menggoda. Jadi begini ceritanya. Kakak inget banget itu tanggal 3 Februari 2007. Itu ulang tahun keponakannya Kak Veki. Waktu itu kakak sudah kenal sepupu-sepupunya Kak Veki kan.
anehnya ya waktu pas kakak pertama ngelihat dia gitu kan, terus kita saling senyum gitu kan, namanya juga ketemu senyum. Jadi waktu itu duk di hati gitu kan, dan itu tuh yang berasa bener kayak ada yang duk gitu kan, kayak duk gitu. Nah terus udah gitu, kalau kamu tanya gimana apakah itu duk, ya Kalisa juga nggak ngerti gitu kan ya, karena itu nggak pernah Dek, kalau nggak kedubrak. karena itu tidak pernah kakak rasakan sama cowok-cowok lain, cowok-cowok sebelum dan ya sesudah. Kak Feki ya. Beda tuh Jadi Kak. benar-benar yang beda sendirilah waktu pas ketemu dia itu. Asik. Nah, kalau denger ceritanya Kak Feki nih, pacaran kakak berdua tuh nggak seindah pertemuan pertama. Iya. Putus sambung. Ini berpacaran itu putus nyambung karena memang seperti tadi tuh. Nilai pria itu memang sangat-sangat Tinggi apa? Gimana? pengennya tuh yang wanita itu memahami apa sih keinginan kita sebagai pria. Bukannya harus seperti itu ya? Itu nilai atau gengsi? Nilai Gengsi ya mungkin. Gengsi. Gengsi. Oke. Putus nyambung. Suara gue jelek, maaf ya guys, suara gue Nah, jelek. itu kenapa itu putus sambung Kak? Iya. Karena waktu itu kakak mendapati Kak Feki itu tidak seperti mantan-mantan kakak yang dulu. Mantan kakak yang dulu tuh gimana? Kalau yang dulu kan ya romantis, terus yang perhatian banget, yang dikit-dikit ketemuan. Kalau ini kan yang romansa, kalau ini ya Kak Feki romansa. Kalau mantan ini kan romantis, ketemuannya romansa. di tempat misalnya lagi di gereja atau lagi pas acara-acara anak muda, ya bareng-bareng curi-curi. keluarga Curi barang. Curi pandang lah. gitu. Jadi ya mungkin karena terbiasa diperhatikan kali ya, terus dapat Kak Feki yang cool, Oh Kak Feki cool juga ya. yang cool cast. Coolnya tuh dingin. Jadi itu yang akhirnya sempat Kalisa marah, terus yang gitu dah putus sambung. Oh, udah kuat. Jangan ikutin ya putus sambung itu tidak Tapi baik. kan banyak yang putus nyambung juga gitu. Aduh. Tapi Sampai pas kecil. sudah menikah gitu Kak, Kak Feki berubah atau masih sama yang Itu dia. cool gitu? Begitu Kalisa Kulkas. menikah, Iya. Kalisa lihat thanks God, terima kasih Tuhan. Ternyata karakter Kak Feki yang asli tidak seperti waktu pacaran. Oh, gimana tuh? Ceritain dong, kita penasaran. Padahal kayak kita ngeliat Kak Feki kayak ceria banget orangnya, friendly gitu. Iya. Iya. Nah, Kalisa ngerti sih. Setelah Kalisa menikah, Kalisa jadi mengerti mengapa dia sangat menjaga dalam pacaran ya. Maksudnya, pertama karena dia itu seorang pastor youth ya kan. Iya. Jadi dia pernah bilang sama kakak bahwa karena dia seorang pastor youth, dia harus kasih teladan yang baik buat anak-anak binaannya. Dan kedua, sebenarnya bukan maksud hati dia cuek sih, cuman memang dia kerjanya tuh banyak banget. Jadi sebagai seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pekerjaan pelayanannya padat, sampai waktu itu kakak godain dia, kamu hamba sejuta umat ya, gitu kan. Kan dikit-dikit cari Kak Feki, dikit-dikit cari Kak Feki, gitu. Sampai sekarang itu Kak Sampai gitu. sekarang. Dan yang ketiga, dia itu seorang anak yang berbakti sama orang tuanya. Kan dia tinggal di Cinere, orang tuanya tinggal di Cipayung, kebayang dong jauhnya Jakarta Timur sama Depok. Jauh banget. Dia tuh yang harus care, harus memperhatikan orang tuanya. Tapi itu justru menjadi nilai lebihnya dia. Oh ya nih Kak, aku mau cerita dong Kak. Kan aku punya temen nih, terus temen aku cerita, dia tuh kayak punya, ya biasalah kayak cewek-cewek tuh kayak punya geng gitu kan di sekolah. Terus dia bilang gini, kenapa ya di geng gue itu gue doang yang gak punya pacar, tapi teman-teman gue tuh punya. Terus dia kayak ngerasa, apa gue jelek ya? Apa sih yang kurang dari gue gitu? Jadi kayak dia tuh ngerasa kayak gak cocok gitu kayak dipacarin sama orang, jadi kayak menjudge self sendiri gitu. Nah, Kalisa pernah tuh punya pengalaman seperti itu. Cuman nggak separtemen kamu juga kayaknya itu. Iya, temen aku parah banget. Jadi waktu Kalisa SMA, kalau dulu SMEA ya, kalau sekarang kan SMEA tuh setara dengan SMA. Kalisa tuh punya sahabat baik banget. Dari SMP sampai kita SMA kita sama-sama. Nah begitu SMA ya kan, Kalisa perhatiin nih, kok sahabatnya Kalisa namanya Rani, dia tuh yang lebih disukai teman-teman gitu kan, lebih supel gitu kan, terus lebih langsing badannya juga dari Kalisa, lebih pinter juga gitu kan. Akhirnya mulai muncul rasa minder. Minder tuh. Apalagi waktu itu kita sama-sama naksir satu cowok dia yang dapat. Waduh, bahaya itu. Gue tuh harus dapet ini, gue harus dapet ini. Itu gitu. dia. Akhirnya Persahabatan Akhirnya banget. dia yang dapet gitu kan ya. Ya udah, Kalisa harus tetap sportif, tapi tanpa Kalisa sadari, Kalisa tumbuh rasa minder
Rasa gue nih selalu nomor 2 nih kalau selalu bareng-bareng dia gitu kan. Jadi akhirnya karena gue gendut nih dan dia langsing gitu kan. Oh karena dia hidung mancung nih. Nah, hidung gue kan nggak begitu mancung ya gitu kan. Jadi muncullah insecure atau rasa minder seperti itu. Nah one day waktu pas kita lagi reuni kita ketemu dia lagi. Tiba-tiba dia bilang gini, dia cerita, gue tuh paling ini deh sama Lisa. Kenapa? Iya, dia itu bisa bikin orang lain curhat dengan nyaman gitu kan. Mau itu cewek, mau itu cowok-cowok gitu dia kan. juga minder juga. Ternyata dia mengagumi Kalisa juga gitu kan. Sama-sama kayak sama-sama punya minder juga sebenarnya. Kan ada istilah rumput tetangga jauh lebih hijau daripada rumput sendiri. Bener. Akhirnya di situ Kalisa sadar, ya ampun, gue udah buang-buang waktu banyak ya dengan iri hati ke dia gitu kan, dengan menghakimi diri sendiri. Sedangkan ternyata dia melihat Kalisa tuh baik istilahnya, dia melihat kelebihan Kalisa. Nah Kalisa sendiri tidak bisa melihat kelebihan Kalisa sendiri. Jadi kalau menjawab pertanyaanmu, kenapa ada rasa minder seperti itu, merasa diri jelek, merasa diri wah yang lain udah punya pacar sedangkan gue enggak. Karena gitu dia membandingkan dirinya dengan orang lain dan dia iri hati. Padahal kalau seandainya dia tidak kalau menurut kakak ya, kalau dia tidak membandingkan dirinya sendiri, dia akan melihat bahwa dia tuh unik. Karena setiap kita ciptaan Tuhan itu unik dan berharga. Punya kelebihan masing-masing Iya. setiap orang ya Kak. Ya kan firman Tuhan juga bilang bahwa Tuhan melihat kita tuh berharga, kita tuh mulia dan masa depan kita tuh gilang gemilang gitu kan. Jadi nih Kak, temen aku juga ada nih yang cerita. Padahal dia tuh cantik banget Kak, bener-bener definisi cewek cantik, tercantik di sekolah. Terus dia ini cerita kalau dia tuh sering disakitin sama cowoknya karena cowoknya kurang ajar gitu-gitulah. Nah terus aku bilang dong, ya lu move on lah, orang lu cantik, lu tinggal pepet cowok mana aja juga mau gitu kan. Ternyata setelah aku tanya-tanya terus, aku gitu-gitu aku selidikin terus lah, ternyata dia itu nggak mau mutusin cowoknya, nggak mau move on karena dia sudah melakukan. Nah, terus Melakukan apa? Melakukan ya anak zaman sekarang Kak, apa sih? Apa? Aduh, kayak kan udah pacaran nikah terus saya kayak melenceng gitu. Gimana sih kayaknya? Kok kayaknya kayak ikan begitu? Iya, kayak melenceng gitu. Maksudnya dia sudah melakukan hubungan suami istri atau? Ya, Ya, bisa. Kategorikan seperti itu mungkin ya. Nah, terus kalau kayak gitu gimana tuh? Oke. Nah, Apa nih Kak? ini nih, tar apel. Ini aja nih Kak. Ini dulu dong, nanti baru ke situ. Ini cantik gak? Cantik, bagus. Utuh ya, bagus ya. Nah terus dia bilang kan dia kayak gak mau ditinggalin. Sekalipun dia cantik dia gak mau ditinggalin karena dia sudah melenceng pacarannya. Ya kan? Itu seperti, pinjam dulu. Jangan Kak. Jangan. Seperti buah ini. Cantik, tapi kemanisannya sudah diambil oleh pacarnya. Sehingga si gadis, ini menurut kakak ya, sehingga si gadis itu merasa dia sudah tidak utuh lagi, dia sudah bekas. Kalau zamannya kakak, misalnya nih di SMA, suka dulu tuh cowok-cowok bilang gini, itu kan dia bekas gua tuh, bekas gua gitu. Nah kayak gitu, jadi kayak kemanisannya sudah, enak manis gak nih tadi? Enak. Nah manis, jadi kemanisannya tuh sudah diambil sama si cowok, jadi dia merasa tidak utuh. Nah, sekarang kakak tanya, kamu rasain manisnya setelah makan, setelah ketelen, masih bermenit-menit manis atau tidak? Setelah dimakan terus dirasa-rasain kan tuh, udah baru itu manisnya. Habis tuh, Udah 1 jam kemudian? Kagak, Nggak ambiar. manis. Ambiar. Makanya Hilang. kenapa dibilang kita sebagai pasangan itu harus menjaga yang namanya pacaran itu jangan sampai bablas supaya karena itu setelah kemanisannya hilang, yang rugi siapa? Kita. Cewek. Perempuannya. Yang cowoknya yang tadinya udah menikmati, udah manisnya hilang, Langsung dia go gitu ya, pergi sama yang lain. Kakak juga punya teman seperti itu, maksudnya dia pernah cerita. Dia bilang gini, aduh gue sedih banget nih karena cowok gue tuh udah ninggalin gue gitu kan. Sama kayak kakak bilang, lu harus move on dong, nggak bisa karena gue tuh udah berhubungan gitu kan, udah melenceng. Nah setelah itu dia pacaran lagi sama orang lain.
Nah begitu pacarnya tahu bahwa dia juga sudah melakukan, cowoknya itu yang kedua nih minta lagi nih, kamu gigit. Gigit lagi nih. Gigit lagi. Semakin berkurang nggak nilainya? Iya, lama-lama habis. Semakin berkurang. Makanya kenapa ada banyak cewek yang berat hati untuk ditinggalkan karena itu dia sudah merasa dirinya tidak berharga. Apakah ada solusinya? Coba sekarang kakak tanya balik. Solusinya sih Jadi sudah merasa nih, mungkin ada pertanyaan yang bagi yang nonton ya. Ya aku sudah kebablasan nih. Dan aku mungkin kondisinya sama, merasa diri nggak berharga gitu kan. Terus gimana caranya untuk aku bisa merasa berharga lagi? Kan sudah digigit. Sudah ibaratnya sudah berkurang nilaiku, jadi gimana caranya? misalkan dia sudah melakukannya tapi dia pengen berharga lagi ya jangan berbuat seperti itu lagi sih kalau menurut aku sih Kak. Jadi kayak biar nanti pasangannya udah nerima dia apa adanya. Kayak Betul. dia udah jujur nih Kak. Terus tapi dia bilang kayak gue gak bakal ngelakuin ini lagi maksudnya gitu loh Kak. Jadi kayak udah komitmen nih Kak gak bakalan ngelakuin gitu lagi. Jadi sih itu sih kata aku Kak. Kakak pernah mengalami kayak gitu juga? Gimana tuh Kak? Jadi waktu kakak remaja, kakak tuh punya prinsip gini. Pokoknya kalau gue akan pacaran mulai SMA. Dan harus sepengetahuan ortu alias direstui ortu. Nggak backstreet gitu ya. Lu punya Tapi backstreet ternyata Enggak lah. ada Backstreet Boys. Penyanyi itu. Penyanyi. Tapi ternyata dua itu tuh nggak cukup. Kenapa? Karena pada saat SMA itu kan Kalisa belum siap untuk menikah. Iya. Tapi Kalisa tidak sampai ke situ pikirannya. Kemana dong? Kembali ke jalan tol. Ya itu pikiran cuman gue udah merasa cukup nih, udah cukup dewasa, SMA sudah cukup dewasa berarti udah siap merit gitu. Udah siap, siap boleh pacaran dan ortu harus setuju. Itu dua itu oke, tapi kurang karena kurang pengetahuan akhirnya kakak mulai pacaran semea. Itu dia karena setiap hari ketemu, setiap hari pulang bareng, akhirnya mulai melenceng seperti gaya Tia tadi Kak. Melenceng. Belok-belok. Melenceng. Terus putus. Putus tuh. Lalu pacaran kedua melenceng lagi karena sudah terbiasa di satu, di pacar pertama melenceng, jatuh lagi di kedua. Sampai tuh puncak-puncaknya kakak mulai merasa ada satu penderitaan di hati gitu kan. Kakak percaya itu hati nurani kakak yang ini. Kakak mulai merasa diri lu tuh nggak bener gitu pacarannya gitu kan. Harusnya nggak kayak gitu kan. Ternyata pacaran seperti yang kayak zaman-zaman sekarang gitu, yang kelihatannya itu indah, tapi bagi kita si pelaku, bukan bagi kita, bagi kakak merasakan tidak damai sejahtera. Sampai akhirnya waktu itu kakak berdoa sama Tuhan gini, Tuhan, aku nih lagi jalan sama si ini. Tapi Tuhan aku nggak mau waktu aku nikah nanti, Tuhan bilang ya udahlah, itu karena lu yang mau gitu kan. Maunya yang terbaik dong Iya. pasti kan. Tapi aku mau Tuhan waktu aku nikah Tuhan bilang ya itu karena jodoh yang aku kasih ke kamu. Jadi harus pasti dari Tuhan nih, pasti dari Tuhan gitu ya Kak. Jadi sekalipun kakak waktu itu pacarannya melenceng, tapi pas ganti pacar kakak doanya sama lagi, Tuhan aku lagi jalan sama dia Tuhan, tapi aku nggak mau waktu aku nikah Tuhan bilang ya udah suka-suka lu deh, lu terserah. Perlu dicontoh, perlu dicontoh. Tapi aku mau pada saat aku nikah Tuhan bilang ya karena itu jodoh yang aku siapkan untuk kamu. Jadi Kalisa seperti itu. Karena Kalisa udah mulai ada ketakutan nggak bahagia. Aduh, takut banget pasti. Iya, karena kakak udah bilang, aduh pacaran gue udah salah nih. Jadi ngeri nih kalau misalnya nggak bahagia. Makanya kakak langsung datang ke Tuhan, karena langsung doa. Sampai puncak-puncaknya kakak melakukan kesalahan, kakak sudah nggak doa lagi dan saking sayangnya kakak tuh mau kasih semuanya. Waduh. Semuanya tuh Kak. Iya. Bahaya. Kayak terlalu bucin kasih zaman sekarang tuh Iya, bucin. benar. Bucin, Kak, udah cinta, bucin. lupa semua kan. Iya. Tapi itulah baiknya Tuhan, hebatnya Tuhan. Karena dia menganggap kakak berharga. Dan karena dari awal kakak udah melibatkan Tuhan waktu dengan Kalisa doa gitu kan. Tuhan pokoknya kalau aku nikah aku mau, ya Tuhan bilang itu karena jodoh yang aku kasih gitu kan. Mungkin karena itu ya Tuhan tolong. Yang pasti saat itu waktu kakak mau kasih semua, 3 kali coba 3 kali gagal. Aduh.
Dan akhirnya pisah. Bisa tuh Kak, dari 3-3 Bisa. itu. Ya, Karena Kakak udah ngasih beruntung. semuanya tuh Kak. Belum. Oh, belum. Itu dia mau nyoba kasih semuanya, Iya. tapi 3 kali percobaan 3 kali gagal. Beruntung Jadi ya berarti. tidak jadi. Masih Sampai diselamatin. cowok itu bilang gini, ya sudah Lisa karena memang kamu udah sampai sekarang menjaga kesucian kamu, berarti kita nggak bisa lakukan. Dan ujung-ujungnya pisah juga. Waduh. Bisa Di loh. situ kakak tuh merasa frustasi. Iya. Pasti sih. Depresi banget ya Kak, Depresi. pusing gitu kan. Terus kakak tuh jadi sibuk memarahi diri sendiri. Lu tuh nggak layak gitu kan. Jadi kakak udah kayak pulang gereja langsung pulang, nggak berani ketemu orang. Karena kakak tuh udah mulai merasa tertekan, patah hati iya, marah iya, nano-nano semua jadi satu. Tapi disitulah Kalisa kenal sama pribadinya Tuhan yang yang luar biasa, yang mengasihi kakak tuh tanpa syarat. Di saat Kalisa menghakimi diri sendiri, bahwa lu nih seorang pendosa gitu kan, lu tuh nggak layak, padahal lu udah ke gereja, udah melayani Tuhan gitu kan, tapi kelakuan lu kayak begitu. Tapi Kalisa melihat pribadi Tuhan tuh, kasihnya Tuhan itu mengalir di hati Kalisa. Dia tuh seperti seorang papa yang duduk di samping Kalisa, pegang tangannya Kalisa. Dia hanya diam, tapi dia menemani Kalisa tuh sampai Kalisa tuh selesai masa penderitaannya. Istilahnya kalau kakak Kalisa bilang tuh dulu, Kalisa tuh kayak orang sakau pengen narkoba tapi nggak bisa karena direhab. Gimana tuh ceritanya? Menderita kan karena nggak dapat yang diinginkan kan. Iya pastinya. Tapi di situ Kalisa mengenal kasih Tuhan. Jadi waktu Kalisa nangis seperti kamu bilang tadi, bersyukur. Waktu Kalisa lagi dalam keadaan pahit, Kalisa bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih ya Tuhan. Kalisa paksa lidah bibir Kalisa tuh ngomong, Tuhan terima kasih ya Tuhan, sekalipun ini pahit, tapi ini obat buat saya gitu kan. Nanti menderita lagi gitu kan, kebayang-bayang lagi gitu. Kalisa bilang, Tuhan terima kasih Tuhan, sekalipun ini sakit, tapi ini pagar berduri yang Tuhan taruh di kanan kiri supaya aku gak melenceng kemana-mana. Iya. Setelah proses itu selesai, suatu hari Kalisa pulang dari gereja, ada suara kecil yang Kalisa yakin itu dari Tuhan. Suara itu bilang gini, Lisa sudah selesai, dosamu sudah kuhapuskan, kamu gak usah lihat lagi ke belakang. Mulai hidup baru, gitu kan. Nah dari situlah Kalisa tahu, oh, Tuhan sudah ngampunin, jadi aku juga harus mengampuni diri sendiri. So setelah itu solusi yang tadi kita bilang, yang pertama, waktu lagi dalam keadaan merasa diri tidak berharga seperti ini, kita datang ke Tuhan pencipta kita. Iya. Karena dia yang ciptain kita kan. Iya. Dan dia yang bisa memulihkan kita, membuat kita jadi baru. Merubah ya Kak. Ingat yang firman Tuhan bilang apa, yang Tuhan seperti apa, penjunan? Tuhan sebagai penjunan, kita tanah liatnya ya. Kita yang dibentuk sama Tuhan. Iya kan, kita yang Iya, tanah liatnya. dibentuk sama Begitu Tuhan. sudah mulai rusak kan dia tidak buang. Iya, Tapi dibentuk diambil lagi. lagi, dibentuk Iya. lagi. Jadi yang indah. Jadi selalu ada harapan ketika kita merasa diri kita tidak berharga, tapi Tuhan bilang kita berharga. Nah, waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Waktu itu kakak sampai bilangin, Tuhan kalau dia minta balik, aku pasti akan balik. Iya, Pak. Padahal aku sudah diperlakukan dengan tidak baik. Tolong Tuhan, gimana ceritanya, kondisinya, buat Tuhan supaya kita tuh benar-benar nggak bisa balik. Karena ada firman Tuhan yang kakak pegang sampai sekarang tuh bilang gini, nyatakanlah dalam segala hal, baik itu baik atau buruk, keinginan kita tuh kepada Tuhan. Iya benar. Tuhan yang akan bantu kita, Tuhan yang tolong kita. Bagian kita tuh cuman ngomong, Tuhan tolong. Iya. Dia yang akan melakukannya. Udah, setelah itu sebabnya mengapa Kalisa setelah menikah ngerti Kak Vicky begitu cool, cool kas, karena ternyata itu doa Kalisa dulu. Karena Kalisa sudah jenuh dengan pacaran yang gak baik, gitu kan. Ketemu dengan cowok berikutnya yang ini orang gereja nih, pasti bener nih, ibaratnya pacarannya bisa, ternyata gak juga gitu kan. Akhirnya Kalisa bilang, Tuhan aku udah bosen pacaran, aku gak mau lagi pacaran Tuhan gitu kan. Jadi kalau Tuhan kirim aku jodoh, biar kita gak usah pacaran, langsung bimbingan pranikah. Oh langsung? Setelah itu nikah, baru pacaran setelah nikah. Dan ternyata benar. Dapat Kak Vicky. Tepuk tangan buat Lady J. Tepuk tangan.
Kece bener, banget J. ya. Kacau. Nih Kak, aku juga mau nanya Kak, gimana sih cara tips-tips nih Kak, kakak mau ngasih tahu nih tips-tips untuk memilih pasangan yang bener tuh gimana sih Kak? Yang pertama, Widih. yang pertama pemirsa, usia remaja jangan pacaran dulu. Tetot. Ya. Kalau tidak siap menikah, kakak sarankan tidak pacaran. Karena ya itu dia, waktu kita merasa kita sudah besar, tapi kita tidak siap menikah, itu sering ketemu, ya kan, sering kontak Godaannya fisik itu makin godaan banyak. banyak. Nenek bilang itu berbahaya, ya kan? Jadi kayak lagu Jadi- siapa itu ya? Kalau lagi usia remaja, jangan pacaran dulu, nikmati masa muda, ya kan? Karena gini, kakak pernah baca yang di kejadian tentang Adam dan Hawa. Iya, Waktu Tuhan ciptain Adam, iya. yang pertama inisiatif Adam punya pasangan siapa? Tuhan. Yes. Berarti tips kita harus punya iman bahwa Tuhan tahu siapa pasangan yang cocok untuk kita. Iya. Tuhan tahu pasangan yang kita butuhkan. Iya benar. Ya kan? Jadi itu sudah inisiatifnya Tuhan. Kayak Tuhan tuh udah punya planning gak sih dalam hidup kita Yes. semua kan ya? Iya. Jadi kita nggak perlu khawatir. Iya benar. Apalagi merasa diri jelek, merasa diri gemuk atau apa, no. Tuhan sudah siapin pasangan yang terbaik buat kita. Kita harus punya iman di situ dulu. Kita harus Bersyukur meyakini. sih, Kak, ya. Meyakini Bersyukur, dulu, iya. punya iman dulu. Yang kedua, setelah Tuhan bilang, oh nggak baik nih manusia seorang diri saja nih. Iya. Langkah kedua apa? Apakah langsung dikasih Hawa? Jadi Tuhan bawa binatang, hewan ternak, burung di udara, hewan di hutan, dibawa ke Adam untuk dinamai. Jadi sebelum dapat pasangannya, Adam ada tugas tanggung jawab, yaitu apa? Dia harus Ngasih nama. kasih nama. Begitu juga kita. Waktu usia remaja menurut kakak, sebagai seorang anak, ada tugas dan tanggung jawabnya. Lakukan dulu tugas tanggung jawab kita seorang anak. Apa? Menghormati orang tua, ya kan? Enjoy waktu dengan keluarga. Enjoy. Nikmati hubungan dengan keluarga. Nikmati waktu kita menjadi seorang anak. Iya benar. Ya kan? Di sekolah, ada tugas tanggung jawab kita sama guru. Kita lakukan dengan sebaiknya, lalu kita nikmati waktu dengan guru, dengan teman, ya kan? Terus di gereja, kita punya papa, mama rohani, ya kan? Ada kakak-kakak rohani, bangun hubungan yang baik. Kita dapat tugas tanggung jawab, kita lakukan dengan baik. Kenapa? Karena nanti ada masanya setelah menikah, mau pacaran setiap hari sampai bosen gitu kan. Kalau bisa nggak boleh bosen ya. Nggak boleh bosen. Kan seumur hidup ya, mau Kak. nikmati pacaran seumur hidup gitu. Iya. Akan kita alami. So, manfaatkan masa muda kita ini prioritas dengan melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita dan apa yang menjadi prioritas kita. Anak, murid, apalagi mungkin nanti karyawan atau seniman, ya kan. Kalau kita punya hobi, kayak tadi kakak ternyata mendapati diri kakak suka di dunia perfilman, kakak kembangkan di situ. Ada yang mungkin suka nyanyi, kembangkan yang nyanyi. Kejar Suka apa? cita-cita. Kejar cita-cita. Yang kedua, yang pasti sesuai kejadian Adam dan Hawa, jadi pasangan kita apa? Harus lawan Jenis. Iya, zaman sekarang kan kita banyak. girl, ya kan, wanita. Iya. Jadi pasangan kita apa? Boys. Yes, iya. Jadi jangan girl ketemu sama Girl. Iya, beda nanti ceritanya ya. Oke nih Kak, thanks banget nih karena kakak udah mau main kesini terus cerita-cerita bagi pengalaman. Jadi kayak kita punya pelajaran baru nih Syel Iya, ya. bener. Thanks banget nih Kak. Nah, buat kalian nih, poin pertama yang harus diingat, kalau kalian tuh berharga di mata Tuhan, guys. Nah, poin yang kedua ini, nikmati masa muda kalian tapi lakuin tugas dan tanggung jawab kalian. Yang ketiga, ini paling penting nih, paling Kayak penting. quotes dari kita berdua gitu gak Bener sih? banget. Nah, apa nih? Jangan insecure, tetap bersyukur. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!